Dan saudara, terkait dengan informasi ini kita akan lanjutan sidang etik di Propam Polri kasus dugaan pemerasan penonton konser Jakarta Warehouse Project. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan. Asri, apa hasil dari sidang etik lanjutan hari ini usai memecat Dires Narkoba Polda Metro Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak? Ya, Cynthia, untuk hasil dari sidang lanjutan kode etik yang digelar hari ini di Gedung TNCC Mabes Polri, ini belum ada hasilnya karena sidang masih berlangsung dari pukul 9 pagi tadi, dan dalam hal ini di Propam Polri melibatkan pihak eksternal yakni Kompolnas untuk kemudian menjamin transparansi dalam digelarnya sidang etik terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam konser DWP atau Jakarta Warehouse Project. Kalau kita melihat dari sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Divpropam Polri kemarin ini kepada dua oknum polisi. Yang pertama adalah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Simanjuntak. Kemudian yang kedua Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Syaiful ini diberikan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh dua anggota atau oknum polisi ini adalah pelanggaran berat sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian kalau kita melihat dari tiga anggota polisi yang terlibat dalam dugaan pemerasan ini yang saat ini masih menjalani sidang etik di TNCC Polri, ini nantinya tentu akan diperiksa dan dilihat bagaimana kemudian pelanggaran yang dilakukannya. Apakah termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Dan dilihat juga bagaimana kemudian perannya. Apakah menjadi otak atau menjadi eksekutor yang melakukan di lapangan atau memberikan komando di lapangan atau bahkan terlibat dalam sirkulasi dana yang terjadi dalam pemerasan kepada warga negara Malaysia yang merupakan penonton konser Jakarta Warehouse Project. Jadi sampai saat ini kami pun masih menunggu, Cynthia dan saudara, bagaimana kemudian nanti hasilnya, karena memang sidang digelar secara tertutup, kami tidak bisa memantau bagaimana jalannya persidangan secara langsung. Nantinya akan bisa kami tanyakan begitu kepada pihak yang terkait, baik itu dari Divpropam Polri ataupun juga dari pihak Polri dan juga Kompolnas yang turut mengikuti sidang etik profesi terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran etik. Nah, kalau juga kita lihat dari perannya memang belum diungkap begitu, Cynthia dan saudara. Tapi yang jelas dari kasus ataupun juga sidang etik ini ada lanjutannya, tidak berhenti sampai etik tapi juga ada probabilitas ataupun juga potensi ini nantinya akan ditindaklanjut secara pidana, karena memang kalau dilihat dari perannya sebagai aparat penegak hukum, ASN begitu ya, kemudian ini melakukan pemerasan, melakukan yang bisa disebut korupsi, tentu saja ini ada pasal pidananya yang bisa dikenakan untuk kemudian nantinya diproses secara hukum pidana, tidak hanya etik Polri. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan.